saat kolaborasi Universitas Telkom dari Paguyuban Pengusaha Karsa Mandiri. Baik, hari ini kita akan membahas terkait produktif saat work from home. Perlu kita ketahui, acara ini merupakan kolaborasi tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Terapan dan Fakultas Komunikasi Bisnis Universitas Telkom. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara ini dengan sambutan dari Bapak Ketua Tim. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Devi dan rekan-rekan PPKM yang lainnya telah hadir, dan rekan-rekan anggota tim pengabdian masyarakat untuk ini e-katalog, di mana ini adalah sebuah tools bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada dalam PPKM sendiri. Bahwasannya mohon maaf tadi sebelumnya saya mohon maaf bila tadi ada keterlambatan atau kendala dalam webinar atau link meeting ini. Bahwasannya lagi ini di mana pada saat sekarang ini masa pandemi COVID-19, segala sesuatu itu kita bekerja secara online, bisa dari rumah. Mungkin penjualan saat ini itu tidak hanya berbasis media offline saja, tetapi media online. Dan pada saat ini juga, pada saat pandemi itu sangat membantu dan sangat berfungsi sekali dalam penjualan atau menggunakan media online. Di mana media online di sini kita sudah mengenal, mungkin bapak atau ibu-ibu, rekan-rekan semuanya sudah mempunyai yang dinamakan dengan media sosial. Nah, itulah salah satu tools bagaimana kita menggunakan atau mempergunakan aplikasi tersebut. Dan lebih lanjut juga, ini nanti akan bersifat kontinu, mungkin insya Allah suatu saatnya, karena kita tidak tahu sampai kapan, dan mungkin perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan tentang penggunaan media penjualan online di sini, baik itu dari sistem pembayarannya, dari sistem pengiriman barang, sampai dengan produk tersebut sampai diterima di konsumen akhirnya. Mungkin itu untuk mempersingkat waktu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci, lebih detail lagi pada saat nanti ada diskusi di sesi selanjutnya. Dan untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan bismillah, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan PPKM yang ada dalam meeting ini, atau mungkin nanti bisa men-share atau memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan yang lainnya tentang penggunaan atau pemanfaatan e-katalog sebagai media penjualan online. Lebih lanjut, itu yang saya bisa sampaikan. Silakan Bu Fani. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya adalah presentasi untuk buku yang juga akan dipresentasikan oleh Bapak Ari Widodo. Baik, mangga dilanjutkan Pak Ari untuk presentasi dari buku katalog, e-katalog yang dihasilkan dari tim Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Fani. Mohon izin Kang Devi dan rekan-rekan yang lainnya, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemanfaatan dari e-katalog sendiri. Di sini saya mewakili rekan-rekan yang lainnya akan menjelaskan tentang produktivitas saat WFH atau work from home, di mana tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kegiatan kita pada saat pandemi ini sangat terbatas. Maksudnya dalam saat terbatas di sini kita tidak bisa melakukan aktivitas secara luas, secara seperti biasa, di mana tadi keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu tidak menjadi kendala bagi kita, karena kita masih memiliki source atau device yang dapat membantu kita dalam menjalankan usahanya, yaitu tadi salah satunya dengan work from home atau bekerja di rumah. Nah, apa sih manfaatnya work from home di sini bagi pelaku usaha, khususnya
PPKM atau usaha UMKM atau pelaku bisnis yang lainnya, di mana tadi kita bisa memasarkan produk yang kita tawarkan itu ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau pada saat kita melakukan penjualan secara offline. Tapi dengan adanya penjualan secara online di sini, kita bisa melakukan penjualan dengan jarak tempuh yang sangat luas, bahkan antar benua atau antar negara. Nah, itu kita bisa lakukan. Nah, bagaimana sih pemanfaatan dari WFH di sini? Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh, kita pengertian dari WFH di sini adalah singkatan dari work from home, yang artinya bahwa bekerja dari rumah dan memiliki fleksibilitas yang tinggi mendukung keseimbangan karyawan antara pekerja dan kehidupan. Solusi di tengah pandemik untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, tadi penyebaran virus di sini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, walaupun kita melakukan secara online, tetapi kita harus jaga itu protokol kesehatan, di mana tadi efektivitas atau pekerjaan kita sangat terbatas dan kita memanfaatkan teknologi yang ada. Bagaimana memanfaatkan teknologi? Mungkin dari rekan-rekan PPKM sudah memiliki apa itu yang disebut dengan media sosial, ada yang memiliki Facebook, ada yang memiliki Twitter, Instagram dan sebagainya. Nah, itulah salah satu cara atau media yang akan digunakan dalam melakukan penjualan secara online. Tetapi penjualan secara online itu kita bisa lakukan di rumah tanpa mengurangi aktivitas pekerjaan kita yang lainnya. Tetapi hanya perlakuannya itu dilakukan di rumah. Mungkin yang selama ini perlakuannya kita melakukan kegiatan di toko atau di kantor, kita pindahkan itu ke rumah. Ya, di sini tadi yang saya sampaikan, dapat menghemat biaya atau pengeluaran bagi karyawan. Selanjutnya dapat melakukan fleksibilitas dengan pakaian kerja. Mungkin atasannya kita bisa menggunakan kemeja atau menggunakan jas, tapi bawahnya hanya celana pendek atau sarungan, atau mungkin ibu-ibu itu menggunakan daster. Nah, itulah fleksibilitas dari sisi fashionnya. Lantas untuk makan siang, jam makan, dan itu mungkin yang kita bisa fleksibel karena kita bekerjanya di rumah. Nah, selanjutnya apa sih tips pada saat WFH di sini agar kita dapat lebih produktif? Yang satu tadi, memiliki ruang kerja yang berjauhan dengan tempat tidur. Nah, biasanya kalau yang nempel dengan tempat tidur tuh pasti pelor lah, dikit-dikit pengennya malas dan sebagainya. Nah, itu kita singkirkan tuh tempat tidur, atau kita memiliki ruangan yang spesifik atau ruangan khusus di mana kita dapat melakukan rutinitas atau melakukan pekerjaan kita tuh dalam tempat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan WFH. Mungkin nanti untuk detailnya nanti rekan-rekan bisa tanyakan di diskusi. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Fani. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ari Widodo atas penjelasannya terkait aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung work from home, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada penjelasan mengenai web profil PPKM dan aplikasi web katalog PPKM yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh Pak Robi Hendriatno. Pak Robi sudah aktif. Nah, ini ya websitenya udah muncul Pak. Websitenya sudah Pak. Oke. Nah, ini tampilan websitenya ini untuk company profilnya. Jadi kita sudah rapikan dulu, mungkin masih waktu yang kegiatan pertama masih cukup kurang rapi ya. Kita sudah rapikan. Ya, mungkin nanti kalau ada beberapa yang kurang rapi ya nanti bisa kita bereskan. Sudah. Jadi nanti info tentang PPKM, kemudian visi misi, sejarah, profil,
kemudian berita, ada event, ya, galeri dan sebagainya. Ini bisa. Nah, galeri juga nanti kita minta nanti ada tim dari mahasiswa yang mungkin akan menghubungi komunikasi dengan Kang Devi langsung untuk memberikan bantuan ya, termasuk ini nanti rencananya galeri ini akan connect ke Instagramnya PPKM. Jadi kalau saya lihat kan Instagram PPKM udah bagus ya, udah banyak produk-produknya. Nah, nanti bisa ditempelkan di sini. Ini sementara masih pakai Instagramnya mahasiswa, masih pakai. Karena kita harus punya akses dulu, punya akses dari dari Kang Devi. Nah, ini masih punyanya si Egan nih, mahasiswa, masih punyanya mahasiswa. Dan nanti jadi nanti muncul di sini Kang Instagramnya PPKM. Karena kita nggak punya akses sementara ini dulu. Jadi nanti habis kegiatan mungkin saya kasih kontak personnya. Oke, jadi ini UMKM nanti yang terdaftar di PPKM, ada kategori-kategorinya, termasuk kita sudah bikin pengelompokan. Siapa tahu mungkin kalau sekarang mungkin PPKM masih daerah Bandung Raya, nanti siapa tahu ada anggota yang dari Cianjur, dari mana. Nah, nanti kita udah ada pengelompokan juga per kabupaten kota, Kang Devi. Nah, di sini ada kategorinya juga. Nah, ini kategorinya juga bisa ditambah oleh admin PPKM nanti. Kategorinya kira-kira apa? Karena kami kemarin masih data contoh saja. Kita bikin data contoh lah. Nanti mungkin bisa kategorinya sesuai dengan keinginan dari PPKM aja. Kategorinya bisa diupdate gitu ya. Nah, ini nanti ada UMKM yang terdaftar. Kalau kita coba salah satu ya, misalnya ini kita buka. Nah, nanti ada profilnya si UMKM yang jadi anggota. Mungkin itu saja sih Kang Devi penjelasan singkat. Saya kembalikan mungkin ke Bu Fani ya untuk dibuka sesi diskusi. Baik, terima kasih Pak Robi. Menarik sekali aplikasinya, mudah-mudahan berguna bagi PPKM semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi diskusi pada Bapak Ibu dari PPKM. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para pemateri, kepada Pak Ari Widodo atau Pak Robi tentang aplikasi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Ya, mungkin dari perkembangan website yang teman-teman di Telio buat, baru kali ini saya update, mungkin baru hari ini saya update. Jadi perkembangannya sudah mulai luar biasa. Cuman mungkin kita perlu ada pertemuan offline ya yang bisa menegaskan kembali mungkin kepada teman-teman nanti yang sebagai operator input data, supaya mereka lebih detail, lebih paham mungkin ya, untuk bisa, soalnya kan kalau di online sepertinya akan banyak kendala ya untuk masalah teknis, karena masalah jaringan dan lain-lain kalau seandainya seperti ini. Karena saya lihat juga teman-teman yang lain di berbagai daerah itu, bukannya mungkin mereka tidak bisa mengikuti webinar ini, tapi mungkin karena terhalang oleh jaringan juga sepertinya. Ya, benar. Jadi kita kan tersebar di 24 kecamatan nih, yang luar biasa ya, ada yang di kampung-kampung gitu kan. Memang saat ini sih hal yang paling efektif baru ini ya, baru offline ya, belum bisa seperti ini. Mungkin kalau saya di kota jaringannya bagus gitu, pakai wifi gitu ya nggak akan ada kendala, tapi mereka yang di kecamatan di berbagai kabupaten itu, yaitu mereka punya kendala itu. Tapi setelah saya lihat tadi websitenya sebentar, luar biasa sih sebetulnya, dan saya juga belum menemukan organisasi yang memiliki website sedetail ini sebetulnya. Ya, maka di sini sudah ada Ibu Ade untuk memberikan sepatah dua kata untuk penutupan acara, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Fani, teman-teman dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Devi, Kang Surya, dan semua anggota PPKM yang hadir di sini, juga teman-teman tim kolaborasi Abdimas, FIT, dan FKB. Saya ucapkan terima kasih atas segala kontribusinya. Kang Surya, Kang Devi, semoga apa yang kita kontribusikan, yang dikontribusikan, memberikan manfaat buat PPKM ya. Karena buat kami sebetulnya aplikasi ini adalah bukan prestasi akhir. Karena yang kami harapkan adalah aplikasi ini betul-betul digunakan oleh PPKM sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan keuntungan atau revenue dan lain-lain. Justru itulah sebagai puncak tujuan kami memberikan kontribusi ini.